Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pemilih. Jumpa lagi dengan Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis hanya di channel YouTube KPU Klaten. Oke, untuk Dinamis episode ke-45 kali ini kita akan, yang jelas bukan dinamis namanya kalau tidak ada tamu istimewa. Tamu kali ini kita berbicara tentang petani. Kalau ada kata petani itu saya pernah baca di salah satu pidatonya Bung Karno tahun 52. Beliau memaknai petani sebagai penyangga tatanan negara Indonesia. Mungkin itu pemaknaan subjektif dari beliau, tapi dari sini kita tahu arti penting dari profesi petani hingga seorang Bung Karno memaknai sedalam itu. Tentunya kalau kita bicara petani, di visualisasi pikiran kita pasti bapak-bapak atau ibu-ibu parubaya atau bahkan usia sepuh yang bekerja di sawah. Tentunya visualisasi kita itu akan segera sirna kalau melihat bintang tamu, melihat narasumber dinamis kita untuk episode kali ini. Beliau adalah anak muda, ketua komunitas petani muda Klaten. Oke, please welcome Mas Afif Amrizal Basri. Selamat pagi Mas Afif. Selamat pagi Mas Sony. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Mas Sony gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke Mas, Mas Afif ini ketua komunitas petani muda Klaten. Iya, kebetulan Kebetulan jadi seperti itu. ketua, Mas. Oke, kebetulan jadi ketua. Bisa diceritakan Mas tentang KPMK, Komunitas Petani Muda Klaten itu apa sih? Oke, sebelum saya bercerita di komunitas, saya ingin memperkenalkan sedikit Mas. Oke, siap. Saya Mas Afif Amrizal Basri, biasa dipanggil Afif. Alamat saya di Dukuh Logowono, Desa Ambono, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Jadi saya putra asli Klaten Mas. Wes. Ini label yang sangat membanggakan bagi Klaten karena ada putra mudanya berprestasi seperti beliau. Monggo Mas. Kebetulan juga saya itu anak petani. Cuman ketika SMK kemudian alhamdulillah juga kuliah juga, saya jauh dari pertanian Mas. Wah, dulu saya itu ngarit, bantu ngopeni ternak dan sebagainya. Melekat lah dunia pertanian, peternakan sawah itu saya melekat dari kecil. Cuman pas SMK perkuliahan itu saya jauh dari situ. Kebetulan saya jurusan komputer Mas. Kemudian di perkuliahan saya IT. Nah, pasca kuliah ini saya kembali lagi di pertanian Mas. Pertanian peternakan. Nah, menariknya adalah berbicara nanti menyambung komunitas petani muda Klaten. Karena saya di perkuliahan itu sudah sering ada jiwa pergerakan, dalam artian ada apa, bagaimana cara membuat gerakan dan sebagainya. Nah, dari situ saya melihat suatu permasalahan di lingkungan kami. Itu ada limbah peternakan, pertanian, bahkan industri rumah tangga. Nah, dari situ saya berkeinginan bagaimana nih cara mengatasi limbah-limbah yang ada di sekitar. Singkat cerita, kita bisa membuat produk terkait limbah tersebut, katakanlah jadi produk pupuk. Nah, dari situ mau nggak mau saya harus terjun lagi ke sawah nih Mas. Karena apa? Karena di dunia pertanian permasalahannya sangat kompleks. Kalau bisa kita ceritakan, mulai dari petani yang kita lihat saat ini sepuh-sepuh, umurnya 50 tahun ke atas, kemudian lahan pertanian sekarang berkurang karena adanya barangkali efek jalan tol, properti dan sebagainya. Kemudian berbicara lahan atau tanahnya sendiri, tanda kutip sudah sakit Mas, tanah kita ini banyak sekali bahan-bahan kimia sintetis dan sebagainya. Kalau saya ceritakan permasalahannya banyak, mulai dari harga yang tidak mensupport petani, kemudian saprodi semua mahal dan sebagainya. Ini menjadi setelah kita masuk di dunia pertanian menjadi suatu permasalahan bagi kami. Nah, mau nggak mau saya kemarin ya waktu tahun 2020 pertengahan menginisiasi
mengajak menjaring anak-anak muda siapa yang memiliki kecenderungan di dunia pertanian, Mas. Saya hanya dapat 4 orang, Mas. Pertama kali itu, Mas. Pertama kali 4 anak muda ini, kalau boleh saya cerita, ini berbagai background. Saya dengan background IT-nya, mohon maaf ya. Kemudian ada juga yang anak SMK di peternakan, kemudian SMK juga lulusan mesin. Kemudian ada juga yang ada relate sih, ini ada yang dari lulusan UGM di hama penyakit. 4 orang ini menjadi cikal bakal inisiator komunitas petani muda Klaten. Kita kumpulkan, kita kasih kondisi saat ini seperti apa. Ternyata kita satu frekuensi, satu pemikiran, satu memiliki kecenderungan yang sama di dunia pertanian. Nah dari situ alhamdulillah kita bertemu satu frekuensi, dan kita mau nggak mau dari suatu banyak permasalahan yang kompleks tadi, mau nggak mau harus punya wadah, Mas. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengurai permasalahan tersebut. Belum lagi saat ini petani seperti kayak nggak punya teman, Mas. Pengen ngudoroso atau curhat itu nggak punya teman, nggak punya wadah. Nah barangkali wadah KPMK ini untuk mengurai atau mengakomodir dari permasalahan-permasalahan yang ada, kompleksitas permasalahan pertanian, silaturahim antar petani. Nah ini menjadi wadah. Nah dari situ menarik ini, kita buat komunitas petani muda Klaten. Waktu itu belum banyak, Mas. Kita 4 orang, kemudian ngadain event dari waktu itu terkait bisnis pertanian sih, untuk memantik atau memancing anak-anak muda biar mau terjun di pertanian. Dari situ tindak lanjutnya kami buat suatu wadah forum, yaitu KPMK, dan alhasil kita sering kegiatan sangat masif, bahkan tiap bulan ada kita. Nah dari situ kami mendeklar dan sepakat membuat suatu wadah komunitas petani muda Klaten. Saya itu masih ingat tanggal 14 Agustus 2021 kami membentuk pengurus KPMK, Mas, di rumah saya waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada kepengurusan, kemudian ada berbagai macam divisi kayak gitu. Nah dari situ dan tidak lama di bulan yang sama 2021 bulan Agustus tanggal 29, waktu itu eventnya pas ngobrol pertanian, dan nanti kami jelaskan kegiatannya apa aja ya. Kebetulan juga dihadiri Bu dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian Insinyur Widianti MSI. Beliau berkenan hadir dan meresmikan lah secara de facto ya, potong tumpeng kita KPMK resmi di tanggal 29 bulan Agustus 2021. 29 Agustus sebagai hari lahir KPMK. Ya, secara de facto. Belum lagi nanti secara de jure, karena memang kami sudah legal, Mas. Jadi kita sudah resmi diakui negara, Kemenkumham. Itu awal Januari kemarin kita sudah terbit SK-nya. Akte notaris sudah ada. Awal Januari 2022. Jadi sebenarnya kami ini juga masih baru, masih bayi lah, belajar jalan atau belajar berbicara. Kalau berbicara umur ya, jadi masih 1 tahunan kami seperti itu. Itu terkait apa itu KPMK ya, jadi historis terbentuknya komunitas petani muda Klaten seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah ternyata juga banyak orang-orang yang merasa atau satu frekuensi atau memiliki keresahan yang sama di dunia pertanian. Sekarang juga alhamdulillah sudah ada 2 grup WA. Kalau kami perkirakan itu sudah 200-an anggota. 200 anggota KPMK komunitas petani muda ya? Klaten hari ini. Nah ini proses-proses kami mau buat klasterisasi sesuai dengan komoditinya. Yang sayur, perikanan ya perikanan, kayak itu nanti akan kami klasterisasi seperti itu. Kemudian kami ada kepengurusan juga, ada ketua, sekretaris, kemudian bendahara, dan ini yang menarik kita ada divisinya, Mas. Nah itu yang ngurusin nanti kegiatan-kegiatan. Ada divisi pendidikan dan pelatihan, kemudian ada divisi bisnis investasi, kemudian ada divisi riset dan teknologi, kemudian divisi kerjasama dan jaringan. Nah ini bahkan divisi legal atau advokasi itu ada di kepengurusan kami. Nah ini yang paling penting, poin yang ingin saya sampaikan adalah kami memiliki mimpi, Mas. Ada visi
komunitas petani muda Klaten. Nah ini mohon izin kami sampaikan ya Mas. Siap. Biar teman-teman juga tahu juga, kami juga ingin memberikan informasi ini. Jadi anak-anak muda di Klaten ini memiliki mimpi besar, memiliki visi, memiliki cita-cita mencetak atau melahirkan 1000 petani muda di Klaten. Ya kayak ngoyoworo bisa ndak itu. Bisa. Ya, mimpi gratis ya enggak masalah. Ya, sebelum mimpi kita harus tidur Mas. Barangkali kita tidur dulu. Nah ini ya suatu ketidakmungkinan barangkali ya ini kita sampaikan, tapi saya meyakini selama ada asa, selama ada ngen-ngen, selama ada cita-cita, pasti kalau Tuhan berkehendak kita tetap akan mengikuti. Nah dari situ perlu ada langkah-langkah konkret dong, perlu ada misi-misi dong. Nah kami ada 3 misi Mas. Nah, yang pertama concern kami adalah mengajak anak-anak muda di Kabupaten Klaten, baik pemuda-pemudi, untuk mau kembali bertani. Dalam rangka apa? Meregenerasi. Karena di awal tadi permasalahannya petani itu sepuh-sepuh, tua-tua. Ya harus anak muda dong. Nah sekarang Mas, kita berbicara fakta. Orang atau petani itu mengarahkan anaknya jangan menjadi petani. Bayangkan, ini bertolak belakang dengan saya. Padahal cita-cita saya mengajak anak-anaknya untuk mau bertani. Lebih di perusahaan, pokoknya yang enak lah, nggak mau resiko kayak gitu. Karena kalau berbicara fakta, ya saat ini petani nggak ada gaji atau uang yang menggiurkan. Nah ini nanti ada kajian-kajian lah terkait itu. Nah dari situ kemudian fakta dulu memang kami meyakini orang-orang atau morotua atau orang tua dahulu itu cari menantu itu ya anak petani, sawahmu berapa luasan kan gitu. Tapi fakta sekarang ya mohon maaf, sekarang lebih suka ke yang karyawan atau pedagang atau PNS. Jadi mindset nilai petani itu kayak rendah gitu. Nah ini tugas kami mengubah mindset bahwa petani itu pekerjaan yang mulia, bahkan menghasilkan. Kayak gitu. Bahkan saya mohon maaf tak sampaikan, pertanian pada umumnya kan ada peternakan perikanan, kami singkat menjadi pertanian ya. Itu bisnis yang sangat seksi Mas. Loh kok komunitas berbicara bisnis Mas? Ya nanti ada porsi-porsinya. Nah sekarang saya tadi kesini saja dijamu dengan makanan. Lah makanan dari hasil apa? Pertanian, dari peternakan. Lah kalau nggak ada peternak, nggak ada petani, nah kita makan apa? Saat ini kan kita cuma bertahan ya, masih bisa impor, bisa beli. Lah ke depan kami tantangannya daulat pangan Mas. Di bawah lagi ada mandiri pangan. Nah sekarang ini kita masih tahap bertahan, ketahanan pangan. Ya impor segala macam. Ya oke, masih bertahan hidup. Nah kalau nggak bisa impor, besok kita bagaimana? Kalau nggak ada yang nanam, kita makan apa? Itu kalau berbicara jauh ya. Jadi ya saya mengatakan pertanian itu bisnis yang sangat seksi. Itu yang pertama. Jadi mengajak anak-anak muda untuk kembali bertani Mas. Ini tantangan yang luar biasa, perlu banyak stakeholder yang terkait. Kemudian yang kedua ini menarik. Dari anak-anak muda ini kita latih, kita dampingi dari sisi teknologi pertanian. Jadi yang mau bertani, ayo kita dampingi, belajar bareng agar apa? Agar kita bisa berbudidaya, berproduksi dengan SOP yang baik dan benar. Sehingga apa? Meminimalisir biaya produksi serendah-rendahnya dan mendapatkan hasil produksi yang sebanyak-banyaknya. Kan ujung-ujungnya nanti kan di situ hasil. Nah yang terakhir ini juga menarik, bahwasanya misi ketiga kami adalah mensejahterakan petani. Wah, berbicara para pemimpin itu pengen mensejahterakan masyarakat. Nah, kami kan khusus ya petani ya, spesifik gitu kan masyarakat dari berbagai pekerjaan kan. Nah saya ini concernnya di pertanian Mas, petani ini harus sejahtera. Petani ini kalah Mas, mulai dari persediaan bahan benih dan sebagainya kita beli, disediakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kemudian kita jualan itu kita punya barang, punya katakanlah padi atau jagung, kita nggak bisa menentukan harga kok, yang nentuin malah orang luar tengkulak. Kita kalah sekalah-kalahnya. Kalau skor telak ya 7-0 gitu, kita kosong. Kalah petani itu. Nah dari situ kita berpikir harus memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Ternyata harus mikir dari hulu sampai hilir, harus berpikir
memperbaiki dari proses produksi hingga distribusi. Nah ini kita garap Mas. Jadi ke depan target kami adalah kesejahteraan. Barangkali itu Mas bisa disambung. Super sekali, super sekali untuk organisasi, untuk perkumpulan yang belum genap 1 tahun tapi dengan visi yang sudah sangat jelas. Alhamdulillah dipimpin oleh figur pimpinan yang masih muda tapi satset dasdes gitu. Satset dasdes. Nggak heran karena beliau ini Presiden BEM Unwida tahun 2017. Jadi wajar kalau visinya sangat-sangat mengagumkan ya. Enggak, Presiden belajar, BEM 2017 ya Mas ya dulu ya, Unwida ya. Iya Mas. Oke Mas. Siap. Kegiatannya KPMK ini. Berbicara kegiatan, kami ada event-event baik mingguan, bulanan, bahkan triwulan atau bahkan tahunan. Ini sedikit cerita, kami ada kegiatan yang sudah pernah kita kerjakan, bahkan ada yang on progress, maksudnya sering intens berkegiatan. Langsung saja, kita setiap bulan sekali itu ada namanya kegiatan ngoper itu ngobrol pertanian atau bahasa kerennya ngobrol bisnis pertanian. Wes, menarik ini. Alhamdulillah sudah kita lakukan 8 kali. Nah, yang ke-9 nanti tanggal 17 Juli di Dukuh Gajian, Desa Pandean, Kecamatan Jatinam, Kabupaten Klaten. Nah, di situ nanti sesuai kebutuhan. Jadi temanya sesuai kebutuhan. Kalau kita tarik ke belakang, kemarin ada diskusi terkait storytelling bisnis tanaman hias, bagaimana cara berbisnis tanaman hias biar sukses kayak itu. Kemudian ada pertanian terpadu. Jadi kegiatannya tematik tapi menyesuaikan kebutuhan. Kemudian ada agroedu wisata di Bengkeng Jatinom, kita juga event di sana. Kemudian di Cawas juga ada sinergi BUMN dengan petani, bahkan dengan pemerintah juga kemarin kita event peran pemerintah dalam mensejahterakan petani. Jadi kita sering intens kegiatannya terkait ngoper. Nah, besok itu di bulan Juli tanggal 17 itu kita kegiatannya terkait sekolah Tribio Kalam. Nah, ini kalau saya ceritakan waktunya habis ini. Nggak apa-apa Mas, ada 2 hari jadi kita. Itu waktu. Konsep gini Mas, Tribio Kalam itu K itu kompos, A itu arang, L itu lindi, A itu abu, M-nya itu mikroorganisme. Nah, ini bisa mengatasi sampah di rumah tangga khusus organik, bahkan nanti hasilnya bisa untuk bermanfaat di pertanian. Nah, 2 kali program nanti 2 pulau terlampaui. Jadi masalah sampah organik teratasi, harapannya nanti di dunia pertanian bisa bermanfaat di dunia pertanian. Ngoper itu offline, online? Offline kita. Bahkan di dunia pas pandemi pun kita sering dengan protokol juga. Jadi dunia pertanian itu pandemi nggak ada matinya, malah hidup terus. Ya tadi karena kan manusia butuh makan. Ya. Nek menanam aja makan apa kan? Kalau ada teman pemilih yang mau gabung gitu buat ngoper edisi ke depan, bisa pantau saja di Instagram itu di Petani Klaten. Akun IG-nya Petani Klaten. Kemudian kalau di WhatsApp itu bisa hubungi kami di 085 800 723 000. Di website juga ada petanimudaklaten.org. Oke. Itu juga itulah itu nanti sudah membantu dalam berkomunikasi bisa nanti. Itu biasanya kami share. Kemudian kalau teman-teman yang mau minat gabung dalam hal ini, pengen belajar ya walaupun belum menanam jadi gini, pertanian ini tidak hanya nanam, bahkan atau bahasa kerennya off farm, bisa ngurusi on farmnya, bisa pasca panen, ngolah hasil pertanian atau memasarkan, itu juga bisa. Nah, ini tidak harus menanam, tapi siapapun yang memiliki kecenderungan di pertanian boleh gabung, apapun jurusanmu, backgroundmu, itu nggak masalah. Selama ada contohnya jenengan ya Mas ya, termasuk saya. Itu ya, dari situ nanti boleh kalau mau gabung kita add di grup, kita udah ada 2 grup WhatsApp. Oke, gitu. Kalau teman-teman pemilih yang punya passion di pertanian nggak harus off farm ya, on farm boleh, marketingnya juga boleh, cara pemasarannya, betul, cara bisnisnya, langsung gabung ke komunitas petani muda Klaten. Itu baru 1 kegiatannya Mas. Itu baru 1. Itu ada lagi kita atraksi
atraksi itu lebih ke aktivitas di lapangan, praktek langsung. Kita sudah mengadakan atraksi olah lahan, jadi teman-teman belajar cara mengolah lahan tanah dengan pakai traktor kayak gitu, pakai alat gitu. Kemudian atraksi nandur bareng, wes anak-anak muda kita undang nandur mas di lahan itu. Nandurnya menarik, biasanya nandur itu mundur ya, itu kemarin nandurnya maju, jadi naju nandur maju, nandur kan nandur mundur ya. Kemarin itu nandur maju gitu. Yo banyak peserta 20-an lebih, bahkan 30-an ada. Kemudian kita ada kegiatan atraksi juga, buat pupuk, baik pupuk organik padat ataupun organik cair. Itu kami juga ada atraksi, bahkan dihadiri dari pemerintah juga. Kemarin wakil ketua DPRD Jawa Tengah juga membersamai kami. Jadi kami terbuka kepada siapapun. Latar belakang apapun kami terbuka, pemerintah, instansi swasta, wirausaha, petani, apapun. Bahkan KPU Klaten. Kami terbuka, kita bisa kerjasama kolaborasi selama itu untuk kebermanfaatan dan kesejahteraan petani. Itu atraksi buat POC. Cairnya itu pun ada vegetatif, itu untuk pertumbuhan, generatif untuk pembuahan seperti itu. Kemudian ada lagi, nah ini menarik mas, ini untuk anak-anak muda kayak barangkali menarik ya. Ini kita itu mingguan itu ada ngaji tani. Ngaji tani programnya. Itu setiap malam Kamis. Nah itu kami pecah, ada awalnya, bukan kami pecah sih, awalnya itu kegiatannya namanya ngobah. Apa itu ngobah? Ngobah itu ngobrol bab nikah. Petani kok bahas apa kan gitu. Ngobrol bab nikah, ngobah itu. Eventnya seminggu sekali, jadi para jomblo-jomblo itu yang pengen. Jenengan jomblo mas? Ya alhamdulillah masih jomblo. Ini teman-teman pemilih nyata beliau yang sangat super ini masih jomblo, high quality jomblo levelnya. Nah dari situ kita ayolah belajar bareng-bareng kepada anak muda, perlu pembekalan sebelum menuju ke jenjang pernikahan ya, perlu ada bekal. Dari situ kita ada ngobrol bab nikah, itu kita pengajian di situ. Enggak harus di masjid, enggak, masjid tempat baik, tapi kita konsepnya kayak jagongan seperti petani. Petani kan cenderungnya lebih ke jagongan biasa. Nah, kita di halaman atau di ruang tamu kita sarungan boleh, celana pendek boleh, celana panjang boleh. Kita ada kopi, ada snack. Kita semacam jagongan biasa gitu. Santai gitu. Sesantai-santai. Jadi itu. Kemudian ada juga ngobak ini, ngobrol bab keluarga bagi bapak-bapak muda atau bapak-bapak tua yang jenengan ikut mas itu mas? Kebetulan saya ikut, ya nyicil lah ke depan. Nah dari situ kan setelah nikah kan perlu nih kan mesti, nah pernikahan ini kan PR yang nggak ada habisnya. Kalau sekolah kan PR selesai, selesai. Nah barangkali teman-teman yang udah menikah kan selalu ada ujian atau PR kok ada terus. Nah dari situ ada pembekalan atau ilmu-ilmu untuk biar apa keluarga itu samawa kan gitu, sakinah mawaddah warahmah, ketenangan, dapat rahmat dan seterusnya. Nah di situ pokoknya kegiatan apapun yang bermanfaat kita akses. Kalau berbicara kegiatan masih banyak mas, mulai dari jagongan Pranoto Mongso, kemudian leadership, manajemen dan komunikasi, kita mendatangkan manajer juga ke event kita. Kemudian ada kegiatan apa namanya semacam silaturahim, jadi siapa tokoh siapa yang ada ilmu, ada semacam ilmu itu kita datangi, kita silaturahim, baik pengurus atau non pengurus yang kita pandang, kita event silaturahim karena penting ya, insya Allah silaturahim mendatangkan rezeki kan. Banyak lah, itu dulu aja, nanti yang kepo bisa kontak lah. Kepo kontak, kepo IG, kepo website. Siap. Jenengan cerita agendanya aja saya capek sendiri. Banyak banget ya? Banyak banget, saking masifnya kegiatan kami. Ketuanya itu berarti visinya saking kreativitas akan ide-idenya jenengan itu udah meluap-luap ya mas? Ya. Ini sedikit tak tambah dikit ya. Belum lama kami bentuk koperasi mas, koperasi tani. Karena memang ini sedikit cerita bahwasanya komunitas organisasi ini perkumpulan namanya mas.
ini nirlaba atau non profit. Ya. Kita nggak boleh ngambil untung. Kita sifatnya sosial, kebermanfaatan, pemberdayaan kayak gitu. Ini rohnya komunitas KPMK. Cuman nah untuk menggerakkan itu kan tetap butuh operasional kan, Yes. butuh katakanlah uang kan. Dan dari situ ya tadi saya sampaikan bahwa pertanian itu bisnis yang sangat seksi. Dari situ perlu wadah namanya koperasi. Untuk apa? Mengurusi bisnis-bisnis di pertanian dan peternakan. Nah, alhamdulillah sudah terbentuk. Ini proses pengajuan mengumpulkan syarat administrasi sama pengajuan ke Dikdakop atau di akte notaris. Di notaris. Itu yang pertama. Yang satu lagi kemarin 2 hari, bahkan kemarin saya itu soan rapat terbatas dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten dengan pembina kami. Ini menggagas pasar tani. Pasar tani. Dan alhamdulillah disambut baik oleh Bu Kadis. Beliau oke. Gambaran konsepnya Mas. Nah, ini yang mau kita masih PR kami bersama tim untuk membuat suatu konsepan, teknisnya seperti apa, manajemennya nanti seperti apa. Ini baru kita garap. Saya belum berani nanti tempatnya di mana, kapan, seperti apa, saya belum berani mengflorkan karena ini nanti biar dimatangkan dulu sama tim dulu. Ini cuman bocoran aja. Tapi Bu Kadis welcome, oke kan itu. Berarti unsur pemerintah udah sangat mendukung. Sangat mendukung. Oke. Tinggal nanti eksekusi. konsepnya. Tinggal krit pasar taninya kan gitu. Nah, ini tantangan kami, semoga teman-teman bantulah, minimal doa gitu. Doa gabung ternyata sangat-sangat super, bermacam-macam ya Mas acaranya ya. Ya. Kegiatannya Betul. dari mulai pertaniannya, bisnisnya, marketingnya sampai hal-hal di luar itu seperti Di luar ya. Ngoper, ngobak ya. hal-hal yang mendukung semangat untuk bertani. Betul. Tentunya berkeluarga dan keluarga itu sendiri. Siap. Iya. Ketuanya masih jomblo, ngapunten niki. Tolong digarisbawahi, ketuanya masih jomblo. Wah, tadi iklan. Gak apa-apa Mas. Oke, terus anggota jenengan kan yang di WA, yang dari grup WA aja 200-an. Sering kumpul-kumpul, sering ngobrol. Kalau lihat dari keluarga ini, jenengan cerita aja ketoke hangat banget gitu loh Mas. Lah itu pernah nggak ngobrol tentang pemilu, mungkin tentang politik? Karena kami concernnya di petani, Ya. pertanian pada umumnya. Jujur kami belum pernah menyinggung terkait pemilu. Saking sibuknya ngomong concernnya masalah pertanian. Ya, di pertanian seperti itu. Kalau seorang Mas Afif sendiri dengan pernah jadi presiden BEM, tentunya pernah menjalani proses pemilihan dengan proses demokrasinya, tentunya proses lobby-lobbynya, dekat dengan jenengan pernah mengalami itu. Pandangan jenengan tentang pemilu, terutama pemilu 2024. Ini pandangan pribadi nih. Tadi KPMK kan saking concernnya ke pertanian sampai lupa, bukan nggak lupa sih, maksudnya nggak sempet ngomong ke masalah pemilu atau politik. Kalau seorang Mas Afif sendiri gimana? Kalau saya itu masih mencoba memandang. Karena saya sendiri jujur juga belum berpengalaman terkait pemilu ini. Nah, dari situ ya seperti itu. Belum ada pandangan ya. Jadi pengalaman. Presiden BEM Unbida 2017, aktivis. Pernah nggak minimal punya mimpi pemilu itu penyelenggara? Saya pengen kayak gini nanti output dari pemilu hasilnya itu seperti ini itu pernah nggak terbersit di benak jenengan tentang itu? Itu cetok ya. Ya saya kira pemilu itu kan kegiatan yang bagus menurut ini pandangan saya ya, untuk apa istilahnya
Kalau salah mohon maaf karena saya passionnya kan bukan di situ. Nanti bisa ditambahi dari KPU sendiri. Sebenarnya saya sedikit dawuh manut KPU gitu aja. Kita tugasnya apa siap kan gitu. Cuman karena ini diminta untuk istilah pandangan saya ya. Barangkali ini suatu langkah atau wadah untuk menciptakan, kalau berbicara pemimpin ya menciptakan pemimpin yang sesuai harapan, kemudian memilih pemimpin yang dirasa itu menjadi baik, dipandang baik sesuai hati nurani masing-masing, barangkali itu. Kemudian dalam hal pelaksanaan ini yaitu instansinya KPU Klaten, ya barangkali dalam hal penyelenggaraan bisa ya transparan, bisa lancar, kemudian ya sukses, harapannya diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pandangan pribadi. Ternyata cukup tinggi ya dari seorang Mas Afid. Berarti belum ada ya Mas, maksudnya ya belum ada ke arah ya, karena kami kan jujur ya belum ada pandangan, kemudian kan kami juga belum ada pengalaman, jadi ya apa adanya seperti ini. concern dulu, concern pertanian, fokus concern pertanian, mimpinya daulat mensejahterakan pangan ya, daulat pangan, mensejahterakan petani. Ya betul. Kalau saya pernah kepo di gini jenengan, slogan KPMK itu bener ya, petani keren, petani sukses, petani kaya, itu seperti apa teman? Oke, petani keren, petani sukses, petani kaya. Betul, itu memang slogan kami. Tadi belum kami sampaikan ya karena saking nikmatnya berdiskusi. Petani muda itu punya slogan, petani itu keren, petani itu sukses, petani itu kaya. Yang pertama yaitu keren. Keren orangnya, semoga. Bisa dibuktikan ya. Kemudian keren aktivitasnya atau programnya. Kemudian yang terakhir yaitu tadi keren program itu. Jadi keren orangnya, keren aktivitasnya, keren programnya. Terus yang kedua, petani itu sukses. Jujur saya masih keren, belum sukses. Nyicil keren. Ini masih afirmasi, semoga ke depan saya sukses dan kaya. Sukses ini adalah ya sukses visi misinya, sukses programnya, itu saja sederhananya. Kemudian yang terakhir, petani itu kaya. Ya kaya orangnya, maksudnya kaya hartanya, secara fisik ya. Kaya ilmu. Nek wis sejahtera kan tetap kaya. Betul. Sudah kaya, rajin sedekahnya. Kaya harta, rajin sedekahnya. Rajin sedekah. Petani itu kaya. Seperti itu Mas. Mantap ya. Kalau belum puas bisa ditambahi boleh. Belum kaya ya Mas ya? Ini masih afirmasi. Semoga besok kaya, standar semoga besok kayanya beliau itu beda-beda juga. Beda-beda ya. Semoga besok sukses, semoga besok kaya. Amin. Sekarang masih tahap keren dulu. Oke. Kan juga masih baru juga kami. Baru setahun aja udah keren ya. Belum ada setahun udah keren, apalagi tahun-tahun berikutnya. Oke Mas, matur nuwun banget Mas Afif. Ngobrolnya yang singkat tapi maknanya itu sangat-sangat dalam. Wah. Oke teman-teman pemilih, bagi yang punya keinginan untuk belajar pertanian, bagi teman-teman pemilih yang masih muda tapi ingin menjadikan pertanian sebagai jalan hidup, atau mungkin punya cita-cita dari dulu seperti Mas Afif, walaupun tidak sekolah di pertanian tapi beliau sudah sangat lekat dengan dunia pertanian, langsung aja gabung ke komunitas petani muda Klaten. Tadi bisa di IG petani Klaten, bisa di website petanimudaklaten.org, bisa juga di WhatsApp boleh. Pokoknya sangat-sangat welcome dari berbagai background. Yang penting punya kecenderungan atau ingin memajukan pertanian di Klaten, punya mimpi yang sama, bisa bergabung di komunitas petani muda Klaten. Baik teman pemilih,
sampai di sini bincang-bincang kita, walaupun singkat tapi semoga memberikan tambahan ilmu dan minimal informasi yang bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube KPU Klaten. Karena apa? Karena like, subscribe, dan komen dari teman-teman pemilih menjadi bahan materi yang sangat penting bagi kami untuk membangun channel YouTube ini menjadi lebih baik lagi. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.